Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ingin berbagi kisah tentang ain itu nyata ya. Dulu tahun 2006 ketika saya berangkat haji ya, saya suka heran ya, kenapa di dinding luar gedung-gedung yang menjulang tinggi bertingkat-tingkat dikasih tulisan kayak semacam iklan ya, gede ya, tapi bukan iklan. Tulisannya pakai bahasa Arab ya. Seperti ini tulisannya, Masya Allah la haula wala quwata illa billah ya, gitu ya tulisannya. Dan itu banyak banget, enggak cuma 1-2 gedung ya, gede banget tulisannya ya, dari jarak jauh aja udah kebaca jelas ya. Tapi sayang ya, waktu itu HP belum canggih ya kayak sekarang, jadi nggak saya foto ya. Terus kalau ada gedung apartemen atau toko atau mall yang baru buka, pasti ditulisin kalimat seperti itu ya, segede mungkin. Nah, ada juga di pintu masuk toko, kedai, warung dan lain-lain ya, di tulisannya Masya Allah la haula wala quwata illa billah di bagian atas pintu masuknya. Coba nanti kalau ke sana diperhatikan ya. Ceritanya nih, pas suatu hari saya lagi mau umroh, naik taksi gitu kan. Saya iseng nanya kepada sopir taksi ya, kira-kira begini dialognya ya, Bapak, itu kenapa sih gedung-gedung di sini suka ditulisin kalimat hauqolah ya, gede-gede gitu kan tulisannya. Terus tukang taksi itu menjawab, oh itu karena ain. Rasulullah kan udah kasih tahu soal ain. Para pemilik gedung atau pemilik bisnis itu menjaga bisnis juga bangunannya dari bahaya ain. Kan itu kalau kena ain sekejap mata aja bisa hancur luluh lantah gitu kan, kata tukang taksi sopir itu. Saya jawab kan, beneran bisa hancur sekejap mata kan gitu kan. Kataku meragukan perkataannya yang terkesan kayak serius gitu. Beneran ain itu Masya Allah berbahaya ya, ungkapnya serius. Saya termenung mencerna kalimat sopir taksi tadi ya. Rupanya pemahaman soal ain sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat Timur Tengah ya. Justru saya yang baru tahu ketika itu, yang kemudian setelah baca-baca baru tahu bahwa kalimat Masya Allah la haula wala quwata illa billah adalah kalimat untuk mencegah terkenanya ain. Percakapan itu masih terekam jelas di kepala saya ya, meski detailnya kejadian persisnya udah lupa. Itulah pertama kalinya saya mendengar tentang bahaya ain. Jujur saja, waktu itu saya baru tahu soal ain ya. Awalnya tidak percaya, tapi setelah ngubek-ngubek hadisnya ya, nggak main-main ya Allah ya, nggak main-main. Hadis-hadis sahih Bukhari Muslim berderet bahas soal ain ya. Dulu saya kira ain itu hanya bisa datang dari orang yang jahat dan kerjasama sama jin gitu kan. Salah ya, padahal ain bisa datang dari siapa aja, bahkan dari orang yang paling sayang sama kita itu bisa ya. Suatu hari saya lagi ngobrol-ngobrol sama istri ya soal ain. Istri cerita dulu dia diceritain kawannya juga ya, karena istri dulu di Timur Tengah. Soalnya seorang pengantin wanita yang setelah didandani baju pengantin menjadi sangat cantik. Lalu ibu sang pengantin merasa takjub dan bangga ya, lihat anaknya cantik mau nikah. Sang ibu menatapnya dengan penuh kekaguman ya. Usai pesta walimah, tiba-tiba saja si pengantin tadi menjadi buta ya. Kedua matanya tidak bisa melihat ya. Akhirnya dibawa ke dokter ke sana kemari, nggak bisa disembuhin ya. Masya Allah.
Nah, orang Timur Tengah itu udah paham ya tuntunan Rasulullah. Kalau ain ini salah satunya bisa disembuhin dengan air wudhu, air wudhunya orang yang menyebabkan ain tadi ya. Akhirnya dipanggillah seluruh tamu kondangan, disuruh wudhu, dan air wudhunya dimandikan ke si pengantin yang jadi buta tadi ya. Tapi tidak juga sembuh. Tahun berganti tahun, si pengantin ini tetap buta, hingga suatu hari tiba-tiba matanya sembuh dan ia bisa melihat. Ia pun segera menelpon ibunya untuk mengabarkan kebahagiaan tersebut. Tapi di ujung telepon yang terdengar bukan suara ibunya, tapi keluarganya yang lain yang mengabarkan bahwa sang ibu baru saja wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Rupanya pengaruh ain tersebut hilang bersamaan dengan wafatnya sang ibu. Barangkali mata kagum sang ibu lah yang menjadi panah ain yang mengenai sang pengantin tadi. Mendengar kisah itu saya merinding ya, merinding. Di era sekarang ini sangat mudah kita unggah foto diri kita dan keluarga di sosmed ya. Bagaimana kalau ada yang kagum berlebihan atau hasad saat melihat wajah kita atau anak kita yang terpampang di medsos ya. Kita tidak pernah benar-benar tahu apakah ain juga bisa menembus medsos, tapi mencegah adalah lebih baik. Bahkan dalam hadis sahih dikatakan bahwa ain juga dapat menyebabkan seseorang sakit parah yang tidak bisa disembuhkan, bahkan kematian yang mendadak ya. Meskipun begitu, terkena ain bisa disembuhkan dengan beberapa wasilah, termasuk diantaranya adalah ruqyah syariah ya. Saya sharing ini biar kita semua hati-hati. Udah banyak yang mengalami habis posting foto anaknya yang lagi lucu-lucunya, atau bahkan bayi merah baru dilahirkan, dan niat posting karena lagi seneng aja ya, dan pengen sharing. Rupanya malamnya anaknya tiba-tiba jatuh sakit. Bahkan yang lagi hamil terus pasang foto perut buncit hamilnya, tiba-tiba setelah posting terjadi sesuatu. Qadarullah ya. Semua terjadi memang atas takdir dan kehendak Allah. Namun sudah lama Rasulullah mengingatkan kita di banyak hadisnya soal perkara bahaya ain. Bisa dicari ya sendiri ya hadis-hadisnya teman-teman ya, yang punya pengalaman atau kisah nyata tentang ain, boleh share juga ya, biar jadi imbroh dan nasihat untuk kita semuanya. Yuk lebih berhati-hati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.